Yang pertama sekali, wirid ini maknanya apa? Tujuannya apa? Buat apa sih wirid-wirid? Nggak usah wirid kenapa? Ngumpul saja, sholat zikir saja kenapa? Gitu. Kita butuh satu momen, kita butuh satu kesempatan untuk mengikat silaturahmi di antara kita. Inilah malam wirid. Nah, jadi mana yang tidak bisa karena malam-malam biasa, bil khusus malam wirid kita teleponin. Nanti malam kemana? Nggak kemana guru. Ya udah ntar malam wirid lah kita lah. Oh siap gitu. Dia nggak keberatan. Kadang-kadang kalau hari biasa dia agak berat karena mungkin dokter. Nah, dia harus ngobatin pasien segala macam sibuk. Bil khusus malam wirid dia sempatkan waktu untuk datang. Ini yang pertama dia. Jadi jangan kita nih nggak paham maknanya. Kalau nggak paham nanti kayak gitu, pergi cuma ikut-ikutan, sehingga tidak ada hikmah yang dapat, tidak ada manfaat yang kita dapat pergi wirid ini. Kalau kita tahu maknanya, sungguh kita kepengen sekali pergi wirid. Pasti kepengen sekali pergi wirid. Kenapa sangat kepengen pergi wirid? Karena ada ruang, ada kesempatan, ada momen kita untuk mengikat ukhuwah tadi. Contoh, awak nggak cakepan sama Rahmat umpamanya ini. Begitu malam wirid, awak tunggu-tunggu malam wirid. Nanti kalau malam wirid, habis baca ini baca itu segala macam, nanti kan salam-salaman. Wah, peluk dia kuat-kuat biar tahu dia. Tak usah cakap ya aku nih. Peluk kuat-kuat. Betul? Nah, ini ruangnya saudaraku. Ini forumnya, ini momen dan kesempatannya. Makanya nggak pada ngelak-ngelak wirid jadinya. Kalau sudah tahu ini manfaatnya. Kalau hari ini ada saudara kita belum tahu manfaatnya, sampaikan kepada mereka. Sampaikan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nasihat-nasihat itu dengan kebajikan sampaikan. Dengan kebajikan, dengan sabar sampaikan. Jangan dimarahin. Dasar mujah wa nafsu saja tak mau wirid. Oh, saatnya orang mau ditubuh ya nanti. Betul? Jangan gitulah. Kita udah sholat, udah berzikir, lebih santun lah, berakhlak kita. Ada adab kita. Kalau kita pakai struktur gelar, ya beradab kepada gelarnya. Kalau kita pakai struktur umur, beradab kita dengan usia umurnya. Gitu. Sampaikan mereka ilmunya. Agar apa? Mereka juga tahu manfaat wirid. Mereka kejar ini yang satu malam wirid ini. Dikejarnya. Oh, rugi sekali dia rasa kalau tidak ikut wirid. Rugi. Karena apa? Minggu besok belum tentu kita hidup. Minggu besok belum tentu ketemu lagi. Kadang kita masih ada salah-salah sama saudara kita. Kadang-kadang masih ada kita kekeliruan dengan saudara kita. Kapan waktu minta maafnya? Tempat kerjanya beda-beda, aktivitas kegiatannya beda-beda. Maka wirid inilah momen mengikat ukhuwah itu. Paham? Nah, jadi kalau orang tanya, ngapain abang wirid-wirid? Kalian jelasin. Jangan nanti bilang, ngapain lah wirid-wirid? Ya memang dari sononya kayak gitu suruh gurunya. Silap jawabnya. Kalaupun beriman, kalaupun yakin, namanya yakin bonga. Tahu yakin bonga? Yakin bodoh namanya. Kalau bisa kita beriman, yakinnya kudu yakin cerdas. Kalau beriman cerdas kita ini. Yakinnya ini yakin yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Bukan yakin yang diyakin-yakinkan. Jangan begitu. Yakin yang diyakin-yakinkan namanya. Yakin yang diyakin-yakinkan itu begitu. Ditanya, bang, boleh nanya dia bang dia? Ya. Ngapain ya bang pakai wirid-wirid bang? Di Surabaya. Wah, ikut aja lah kau. Orang dari sananya kayak gitu, kok protes pula kan? Nggak boleh. Jangan. Ingat ini. Jangan begitu menjawab itu. Tak boleh, jelasin. Wirid inilah momen mengikat ukhuwah di antara kita. Karena walaupun kita hari ini membangun kebiasaan itu ngumpul hari-hari di surau, kadang tak semuanya kita sempat gitu. Maka inilah berarti sekali malam wirid ini. Rugi sekali kalau nggak bisa ikut rasanya malam wirid. Kalau malam biasa tak datang malah oke lah.
Kan gitu. Nah, tapi besok jangan pula tak datang semua malam biasa ya. Nah, berjole-jole awak kok. Awak mau menghidupkan rumah Allah. Besok betulan nggak pada datang. Datangnya hanya sekali malam wirid. Salah kaji gitu. Salah kaji. Salah kaji. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Nah, kita yang kedua ini kadang-kadang ya, ini pengurakan nggak nuduh. Kadang-kadang kita males baca Al-Quran. Kadang-kadang tapi dulu, saya yakin ini rajin-rajin semua loh. Tiap hari buka Al-Quran, Tuan Murakam yakin itu. Tapi kadang-kadang kita males baca Al-Quran. Padahal satu hurufnya saja Allah beri kita dengan satu kebaikan. Apa kebaikannya Tuhan? Mau banyak hal. Jangan kebaikan itu hanya dimaknai uang, jangan begitu. Sehat ini ya kebaikan juga dia. Kita akur adik-beradik ya kebaikan juga itu. Akur suami istri itu kebaikan. Anak-anaknya itu dikasih ini hidupnya sehat itu kebaikan. Itu. Satu huruf kita baca Al-Quran ini Allah beri satu kebaikan. Bayangkan. Mau kalau ngaji tadi lebih rasanya satu ayat. Bukan satu huruf. Berapa huruf begitu. Berapa kebaikan yang kita dapatkan. Jadi momen wirid ini peluang kita juga. Kadang-kadang kita malas baca Quran hari biasa. Tibanya malam wirid, mau nggak mau lah, awak baca Quran gitu. Tentu ujungnya apa? Dapat kebaikan demi kebaikan. Rugi kita kalau nggak wirid itu, nggak dapat kebaikan itu. Karena baca Quran itu lebih semangat rame-rame daripada sendiri-sendiri. Betul nggak? Betul. Kalau sendiri-sendiri awak ya mohon maaf lah ya kan. Awak bilangin awaknya Murakam ini malas baca Quran gitu. Tapi kalau pas rame-rame semangat bacanya awak. Kalau bisa pakai corong awak lagi. Tadi aku pegang corong yang kecil ini tadi. Kalau pas rame-rame mau pakai corong. Kalau hari-hari belum tentu. Jadi kadang-kadang kita malas baca Al-Quran. Sementara salah satu obat hati itu ini dia, membaca Al-Quran. Kalau sholat, zikir, insya Allah saya yakin saudaraku di sini pada zikir, pada sholat, insya Allah. Tapi baca Quran kan Allah a'lam bishawab. Jarang. Betul? Betul. Berjole-jole ya Pak, jujur. Jangan terselubung. Jujur aja. Jujur. Ini loh baca Quran gitu. Berapa kebaikan yang kita dapat dengan membaca Al-Quran ini. Dan ini hanya dilaksanakan pada malam wirid ya. Gitu. Jadi seyogyanya kita tahu apa yang kita buat ini. Kalau nggak kita tahu cuma ikut-ikutan, dipastikan garis bawah itu. Dipastikan besok dia nggak ikut lagi. Dipastikan besok dia hilang itu. Karena dia nggak tahu artinya, nggak tahu manfaatnya, nggak tahu tujuannya dia apa yang dia buat ini. Jadi kadang-kadang barang beginian terlihat sepele kan, ya kan? Kelihatannya sepele ini menjelaskan wirid ini. Tapi kalau nggak dijelasin dampaknya besar loh. Bisa-bisa itu Bang Rahman nggak wirid lagi loh. Bang Rahman. Kalau yang lain wirid. Ya. Kalau nggak dijelasin yang begini macam, dampaknya besar. Bisa-bisa besok nggak pada wirid, pada lockdown lagi. Padahal udah cabut pemerintah ke lockdown. Awal buat sendiri lockdown di rumah. Gitu dia. Makanya kita di awal kita bahas dulu, kita cerita tentang wirid. Nah, karena duduk ini kan kita boleh agak panjang sedikit ceritanya. Mau? Udahan? Belum. Tambuh? Tambah. Itu dulu, satu dulu, wirid dulu gitu. Wirid dulu, itu ceritanya wirid. Sehingga apa? Kita nanti sama-sama kita bilangin saudara kita yang lain. Wirid, kenapa nggak wirid? Wirid kita, kenapa nggak wirid? Wirid, kenapa nggak wirid? Wirid itu loh, cuman itu momen kita mengikat silaturahim di antara kita. Cuman itu momen kita mengikat ukhuwah di antara kita. Kadang-kadang awak ujian nengok Bang Rahmat, cuman sanggup awak doakan saja.
Ya Allah, berilah kebaikan rahmat itu